Muskilat. Ya. Tapi kalau itu Kiai apa? Mohon maaf sebentar dikit Kiai Zaini. Tubagus Ibrahim. Kalau untuk internal keluarga Tubagus itu selain catatan nasab atau manuskrip-manuskrip untuk keluarga Tubagus Ibrahim aja. Apa nggak ingin coba seperti yang sekarang digaungkan tes DNA gitu untuk meyakini bahwa bener nih gue nih Sudah. terahnya sampai ke atas. Sudah. Sudah, saya disponsori oleh Pesantren Temboro pada bulan Oktober kalau nggak salah. Ya, keluar kemudian Kalau begitu SMP. yang dibuat acuan berarti DNA-nya atau catatan nasabnya? Ya, masalahnya baik DNA dan catatan nasab itu kan tidak tanakut. Di SNP DNA saya haplogrupnya R. R itu Asia Tengah, kebanyakannya Kazakhstan ya katanya. Asia Tengah, iya. Ya. Kazakhstan, iya. Tapi katanya haplogrup itu bukan patokan utama. Yang patokan utama adalah SNP. SNP saya terkoneksi dengan Hashimiyun, baik Yordan, Maroko, kemudian Sadah yang di Aljazair, Hasani, baik Hasani ataupun Husaini, Syam, Irak, kemudian Mesir, Tunisia, dan Maroko serta Yaman. Jadi terkoneksi itu. Ada di peta migrasi saya itu membaca itu sebelum Nusantara. Peta migrasi saya itu di sekitaran Jazirah Arab, ya, Madinah, Hijaz, dan ke utara Afrika yang negeri Arab, Mesir, Tunisia, Maroko, Maghrib. Maroko. Dan Syam, Irak, sebagian kecil Irak, dan ada Yamannya. Walaupun setengah saja tugasnya. Dan terbaca juga saya ada 2% Eropanya itu karena rupanya kakeknya nenek saya ini meyakini bahwa kalau masih 5 generasi DNA itu valid karena saya punya ibu Ratu Zeti, ibu saya punya ibu lagi Ratu Zainab, punya ibu lagi Nafisa, punya ayah orang Belanda masuk Islam, kawin sama anak kiai, dipanggil Ki Abdullah, dijuluki Buyut Putih karena bule. Lah itu kemudian saya terkoneksi dengan kuat kental darah saya dari para Ashraf Hasani Syadzili di daerah Syarkiyah, Mesir Timur. Itu karena nenek saya, Syekh Bagus Abdul Salam yang saya ceritakan tadi, menikah dengan Syarifah Hasani, perempuan Halimah Sa'diyah namanya bin Syekh Abdul Hamid, guru para ulama Nusantara di Mekah zaman itu. Dan itu terbaca itu di DNA itu, unik sekali. Jadi peta-peta migrasinya kebaca ya? Semuanya ya? Kebaca peta migrasi. Karena itu sains ya, ilmiah ya. Tapi kalau saya dinyatakan mana yang lebih saya percaya, DNA atau manuskrip, itu tentu manuskrip. Bahkan family tree sendiri mengatakan kalau hasil DNA ini bertentangan dengan catatan keluarga, maka utamakan catatan keluarga. Nah, itu yang perlu digarisbawahi. Betul. Menarik. Menarik ya. Itu family tree-nya aja menyampaikan itu ya. Iya, karena mereka merasa betapa randomnya dan data mereka itu sangat banyak dan mereka masih terus developing kan, pengembangan terus, tidak final begitu. Contoh ada kawan saya di Palembang itu yang membantu men-tracking DNA saya, itu dia itu awalnya predictednya itu huruf apa, tak apa ya, tiba-tiba jadi C haplogrupnya. Nah, haplogrup ini apa kita juga kan belum tahu. Kalaupun saya J1, saya akan nyatakan dan umumkan bahwa saya terkoneksi dengan banyak J1, J2 yang katanya Hasan Hussein. Saya menyatakan saya tidak mengandalkan ini untuk menyatakan diri seorang syarif. La hayhata. Iya. Alhamdulillah. Nah, secara catatan manuskrip dan secara catatan buku nasab di keluarga Tubagus, lalu Tubagus coba tes DNA, lalu keluar haplogrupnya R. Ada nggak yang dalam satu keluarga juga ikut tes DNA, lalu haplogrupnya berbeda dengan Tubagus? Misalnya dari pamannya ibu saya, kayak Haji Tubagus Fatul Azim. Itu kan adik kakek saya beda ibu. Ya, jadi buyut saya Tubagus Ahmad Khatib itu punya istri 3. Buyut saya dari istri pertama, kakek saya itu. Fatul Azim itu adik kakek saya beda ibu. Nah, beliau itu Nah, ini lagi nih menarik nih. Itu padahal satu garis ya, tapi haplogrupnya bisa beda. Secara Morgan apa MCM apa itu ada istilah Morgan milimeter apanya gitu ya. Itu paling kental memang terbaca
Padahal namanya disamarkan. Saya ditulis oleh orang Temboro itu namanya Ustadz Ganteng. Kifatul Azim disebut pemuka agung agar jangan takutnya kalau tulis sama-sama tuh bagus dia mengasih label khusus gitu kan. Ya, Karena mertuanya Yai Bet juga tuh bagus Dedi kan istri keduanya Yai Bet tuh Ratu dari Banten. Tuh bagus jadi di ini di tes juga dan itu terkoneksi dengan saya terbaca itu. Kemudian saya dengan Kifatul Azim itu share 776 centimorgan. Sangat kental ke persaudaraan. Jadi terbaca itu kekentalan darah itu. Tapi haplogroup itu berbeda. Kalau kita perhatikan dari pernyataan Tubagus ini, bahwasanya beliau haplogrupnya itu R. Lalu ada orang yang satu jalur dengan beliau atau menyatu di atasnya, ya sama-sama dari Terah Sunan Gunung Jati, haplogrupnya O. Tetapi beliau itu sepertinya tidak fokus kepada haplogrupnya, tapi kepada NSP-nya atau apa. Sekarang mari kita bandingkan dengan teori yang ini diupload di situs resmi RMI Banten. Yang ketuanya memang Kiai Haji Imaduddin. Peneliti BRIN maksudnya itu ya Pak Dr. Sugeng ini ya, yang sudah menyatakan Ba'alawi mustahil sebagai dzurriyyah Nabi secara DNA. Perhatikan di situ yang saya kasih garis-garis merah. Ini diulang-ulang oleh Pak Sugeng, Pak Dr. Sugeng ya. Termasuk ketika berdebat atau berdiskusi dengan Gus Rumail. Nah, kalau yang di sini juga ketika ditayangkan dalam sebuah channel bahwasanya yang namanya keturunan Rasulullah ya, itu mesti haplogrupnya adalah sama dengan haplogrupnya Nabi Ibrahim, yaitu J. Berarti harus sama juga dengan haplogrupnya Nabi Ishak, Nabi Ismail. Jadi keturunan Nabi Ishak, keturunan Nabi Ismail itu harus sama dengan Nabi Ibrahim, yaitu J. Bahkan dengan demikian berarti haplogrupnya Bani Hashim, haplogrupnya para Sad, haplogrupnya para Husainiyin, para Hasaniyun itu harus sama dengan haplogrupnya orang-orang Kohenim, yaitu orang Yahudi. Ya, keturunan dari Nabi Harun ya. Jadi haplogrupnya Sada itu harus sama dengan haplogrupnya orang Yahudi. Yahudi yang dari Bani Israel ya, Yahudi yang dari Ibrahim. Mungkin maksudnya bukan Yahudi yang sekarang kita kenal itu, karena katanya itu Yahudi KW gitu. Harus sama dengan Yahudi asli. Jadi harus ada kesepakatan satu haplogrup yaitu J. Kalau A sampai Z selain J, jangankan ke Nabi Muhammad SAW. Jangankan ke Sayyidina Ali, ke Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jangankan ke Quraisy, ke Nabi Ibrahim saja enggak. Kenapa? Karena tidak mungkin dia bersambung dengan Nabi Ibrahim kecuali mesti melalui haplogrup sama dengan Nabi Ibrahim. Baik jalur Ismail turun ke Nabi Muhammad yang Bani Hashim Quraisy, atau ke jalur Kohenim ya, turun dari jalur Nabi Ishak menjadi orang-orang Yahudi ya. Yahudi itu maksudnya Bani Israel gitu ya. Jadi gitu ya, bagi saya ini adalah sesuatu yang kalau dipaksakan, kalau dinarasikan, ini bukan mengadu-ngadu Pak, ini kenyataan, kita bisa simak bagaimana seorang Tubagus menyatakan apa haplogrupnya dan apa haplogrup orang yang ada hubungan keluarga dengannya dan sama-sama jalur laki-laki. Sekarang bayangkan, misalnya benar kata Pak Sugeng ini, kalau enggak J, maka jangankan ke Nabi Muhammad, ke Nabi Ibrahim saja tidak. Lalu pertanyaannya, orang-orang yang punya nasab sahih tersambung ke Sunan Kalijaga itu atau ke Sunan Gunung Jati itu ternyata tidak J, apakah berarti Sunan Gunung Jatinya bukan J? Atau mereka yang salah, mereka tidak tersambung sebetulnya? Nah, ini kan berat, walaupun kalau misalnya itu ditanyakan kepada Tubagus ini kan beliau jelas prinsipnya. Kalau bertentangan yang didahulukan adalah catatan nasab. Karena yang merilis saja yaitu dari family tree-nya. Kalau bertentangan yang dipakai kan yang sesuai dengan catatan nasab, bukan haplonya. Karena ada tadi dia cerita haplonya ada yang berubah dari C menjadi O atau apa begitu ya. Jadi ini salah satu dari cara kita menalar ketika ada informasi. Kita compare-comparekan, karena kebenaran itu kalau di-compare-comparekan itu nanti akan ketemu garisnya. Jangan-jangan belum waktunya Dr. Sugeng itu ngegas memastikan
Kalau enggak J berarti bukan. Ya, jangan-jangan nanti J-nya berubah. Kan begitu ya. Karena ini kan statistik ya, tergantung dari berapa orang yang sudah dites, yang dominan apa. Jadi yang mesti diketahui itu, ditetapkan J lah, A lah, B lah itu karena dilihat paling banyak atau dominan. Paling banyak itu dari sampel. Artinya kalau sampelnya 1600, yang J1 atau yang J berapa? Ya kalau sampelnya 1 juta, bisa jadi nggak J lagi. Makanya sebetulnya Dr. Sugeng itu mengatakan sementara mustahil. Tapi kok sekarang ini isunya sudah menjadi mustahil tanpa batasan sementara gitu loh ya. Jadi jangan bicara Ba'alawi saja kalau mau bicara bawa-bawa tentang haplo ya. Begitu ya. Ini namanya kita adil ya. Allahumma hadina hadasabil